Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Saya mau tulis dulu ya di sini ya. Tak tulisin hari ini aku pengen bahas tentang keajaiban, oke? Bahas keajaiban. Oke, sudah ya. Kita akan bahas tentang keajaiban di pagi hari ini. Ya, tadi saya sudah live ya, tapi tadi saya lupa untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman kehidupan di masa lalu yang ada keajaibannya. Nah, kalau pagi hari ini selanjutnya saya pengen bahas nih tentang keajaiban hidup yang pernah Tuhan izinkan untuk dialami ya. Ya, saya mau cerita nih. Jadi teman-teman ya, karena tadi pagi saya sudah live tentang diri kita adalah pusat dari keajaiban itu sendiri. Ya, dan sekali ini saya akan menyambung dari live yang saya sampaikan tadi bahwa kita adalah pusat dari keberlimpahan. Kita adalah pusat dari alam semesta itu sendiri. Kita adalah percikan ya. Kita percikan Tuhan yang tanpa batas. Kita yang sudah berlimpah, kita adalah sumber dari alam semesta itu sendiri. Yang kemudian dari batin kita ini memancar ya, bahasanya itu energinya dia itu akan memancar keluar, kemudian ditangkap oleh semesta yang ada di luar diri, kemudian menghasilkan kejadian-kejadian yang akan hadir. Nah, di sini saya mau cerita ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah sepakat ya bahwa kita adalah sumber dari keberlimpahan, kita adalah sumber dari alam semesta sendiri, kita ada pusatnya itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam ya pengalaman kehidupan yang pernah saya jalani di masa lalu. Jadi di masa lalu saya pernah mengalami teman-teman tidak punya uang ya. Satu, saya kecilnya ya teman-teman, saya kecilnya itu memang dalam keadaan kondisi yang keluarga saya itu tidak berada ya. Saya dalam kondisi keluarga tidak berada. Awalnya keluarga saya itu punya segalanya ya, dalam artian tuh ya memang punya usaha, punya apa-apa nih. Tapi di seiring berjalannya waktu karena bapak saya itu kecelakaan ya, kemudian rumah kami itu harus dijual. Kemudian kami tidak punya apa-apa lagi. Jadi dalam kondisi yang nol banget gitu ya. Nah, dalam kondisi yang nol banget seperti itu, kita itu menjalani kehidupan yang susah makan ya. Dalam sisi makanan kita itu juga susah dalam makan. Ya, kemudian kita harus prihatin ya. Bahasanya kita itu harus prihatin banget terhadap kehidupan ini. Tapi dari kehidupan yang sangat memprihatinkan itulah yang akhirnya mengajarkan kepada saya bahwa ya kita boleh kehilangan apapun dalam hidup ini. Ternyata kita tidak pernah kehilangan Tuhan kita. Kita tidak pernah kehilangan ya Tuhan yang sudah menghidupi kita. Dan dari situlah kita akan bisa merasakan hadirnya Tuhan di saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian saya mau cerita ya terkait tentang di masa lalu ketika saya pernah kuliah ya, teman-teman ya. Saya pernah saya kuliah di UIN Surakarta ya, teman-teman tahu Solo enggak? Teman-teman tahu Solo ya? Jadi saya tuh kuliah di UIN Surakarta jurusan Pendidikan Agama Islam ya, teman-teman ya. Makanya sekarang saya tuh jadi guru agama di sekolah dasar ya di Kabupaten Karanganyar. Nah, saya dulu tuh dilahirkan di kota Solo ya. Saya dilahirkan di kota Solo ya. Nah, kemudian ketika saya sejak lahir sampai saya SD kelas 6 saya di Solo ya. Kemudian saya SMP-nya baru pindah ke Karanganyar karena saya memang harus dibiayai sekolahnya sama keluarga saya ya, yang keluarga lainnya ya. Seperti itu. Nah, pada loncatannya ini saya ceritakan bahwa di masa saya kuliah ya, di masa saya kuliah ya teman-teman bayangkan. Saya benar-benar enggak punya uang waktu itu ya. Enggak punya. Saya itu ketika pulang kuliah saya pernah loh. Saya itu tuh buka bensin saya ya. Jadi kan sepeda motor kan saya buka bensinnya ya masih enggak ya bensinku gitu. Nah, ketika saya buka bensinnya dan ternyata di situ bensinnya itu tinggal sedikit. Ya, bensinnya itu tinggal sedikit banget. Dan itu saya sudah sadar bahwa nanti sepeda motor ini akan kehabisan bensin di tengah jalan. Dan saya memprediksi bahwa habisnya itu ya nggak jauh dari rumahnya ibu saya ya.
Jadi ya pikiran saya itu nanti kalau aku nuntun sepeda motor ini ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi saya sudah siap bahwa memang saya harus menuntun sepeda motor ini karena bensin saya tinggal sedikit. Nah kemudian ya teman-teman, kemudian saya itu tuh berjalan naik sepeda motor pulang ya dari kampus. Kemudian di tengah jalan ternyata apa? Ternyata bensinnya beneran habis di tengah-tengah ya, di tengah-tengah, dan ternyata itu jauh banget dari rumahnya ibu saya. Bayangkan, saya udah bingung kan, saya tuh telepon ibu saya ya, tidak diangkat-angkat sama ibu saya. Saya itu tanya sama WA sama teman-teman saya, ndak ada yang balesin kayak gitu. Habis itu teman-teman, langkah yang saya jalani, sepeda motor itu saya tuntun ya. Jadi sepeda motor itu benar-benar saya tuntun sampai saya itu ketemu masjid di situ. Nah, saya berhenti di masjid itu dan saya itu waktu itu sholat duhur ya. Saya sholat duhur di masjid itu, habis itu di masjid itu ada aqua gelasan ya. Ya, jadi ada air minum gelasan ya. Dan saya itu mengambil air minum itu ada 5. Ada 5 gelasan air minum itu dan saya ambil, saya taruh di dalam tas saya. Karena apa? Ketika nanti saya nonton sepeda motor ya, kalau saya itu kehausan, saya bisa minum air itu ya. Karena saya nggak bawa apa-apa ya, saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa, sampai saya nggak bisa beli bensin. Saya tuntun ya, habis itu saya berhenti lagi, saya minum ya, saya minum 1 gelas. Kemudian saya tuntun lagi, nanti saya minum lagi sampai akhirnya apa? Keringet saya tuh sampai netes-netes loh, sampai netes-netes, sampai saya tuh capek banget. Tapi di sini saya punya sebuah keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah membebani membebani saya itu dengan beban yang melebihi kapasitasku. Jadi aku percaya bahwa Allah itu akan memberikan aku beban kehidupan itu tidak pernah lebih dari apa yang aku mampu gitu ya. Nah dari situlah aku percaya bahwa Tuhan tuh senantiasa akan menolong aku. Kalau jika sekarang tuh belum ditolong, ya memang belum waktunya saya ditolong kayak gitu ya. Pikiran saya seperti itu. Nah kemudian saya tuh berjalan. Dan alhamdulillah teman-teman tahu nggak? Aku udah capek banget nuntun sepeda motor ya. Aku udah capek banget pas itu ya Allah, aku sampai gini. Ya Allah aku udah capek banget ya Allah kayak gitu. Ya bahasanya kayak ini loh. Ya Allah aku udah capek banget. Aku udah capek banget aku ya Allah kayak gitu ya. Terus tahu nggak teman-teman? Aku udah nggak ngelanjutin lagi perjalananku ya, dan aku mau berhenti aja. Klik gitu. Nah, ketika aku berhenti itu sepeda motorku berhenti. Nah, itu kan stranded motor ya. Stranded sepeda motornya itu kan langsung set ya, set tak apa ya? Tak strandatin. Nah, habis itu kan mataku pasti aku melihat strandatku tau di situ. Set gitu. Tahu nggak teman-teman? Ya Allah, keajaiban terjadi. Di bawah stranded sepeda motorku pas lo ada uang, bayangin. Aku nemu uang berapa? 5.000 uangnya. Aku langsung seneng banget teman-teman, tahu nggak, aku terus nggak capek lagi, dan aku itu punya uang receh ya. Jadi di sepeda motorku tuh ada uang receh 500-an, itu ada 6. Jadi akhirnya teman-teman aku tuh bisa beli bensin 1 liter, dan dulu bensin 1 liter kan harganya 8.000. Dan disinilah aku merasa ya Allah ini aku bisa beli bensin gitu kan. Aku langsung aku tuh langsung langsung beli bensin 1 liter dengan bahagia. Aku langsung naik sepeda motor dengan kelegaan ya. Jadi badanku terus pikiranku aku udah senang banget ya Allah akhirnya aku bisa beli bensin akhirnya kayak gitu, tahu nggak rasanya kayak lega banget gitu loh. Ya Allah akhirnya aku bisa pulang kayak gitu. Aku bisa pulang. Aku sampai akhirnya tahu nggak, sampai rumah ibuku tuh tanya, kamu kok bisa beli bensin? Tadi kamu ini ya ninggal KTP ya kayak gitu. Jadi ibuku tuh tanya sama aku gini, kamu tadi kok bisa beli bensin, apa kamu tuh meninggal KTP gitu ibuku tuh. Karena ibuku kan baru baca WA tuh, WA aku tuh. Di situ aku langsung kayak menangis ya teman-teman ya, aku tuh terharu banget, aku cerita sama ibuku kayak gini. Ya Allah, gini, ya Allah Bu, tahu nggak? Tadi aku nemu uang 5.000, aku bisa beli bensin kayak gitu loh. Jadi itu aslinya ya teman-teman, aslinya kebahagiaan. Kalau aku ambil inti ya, kayak inti sari dari
kehidupanku ya teman-teman ya, seperjalannya kehidupan di masa lalu ya, ternyata itu intinya kebahagiaanku tuh bukan terletak pada dapat uangnya, dapat dapat apa ya, dapat uangnya itu ya, bukan di situ, tapi kepuasan jiwaku ya ternyata itu saat rasanya itu ada keterhubungan kita sama ilahi. Jadi kalau batin kita atau ruh kita itu kayak terhubung sama sumber ya, itu ternyata nutrisi jiwa kita yang paling gede banget loh ya. Di situ tuh kayak nutrisinya kita itu gede banget. Jadi kayak aku dapat sambungan saluran gitu loh rasanya tuh. Jadi aslinya tuh bahagiaku tuh bukan dapat uangnya yang 5.000 ya, tapi cara Tuhan yang begitu sempurna, yang begitu sudah menggariskan dengan rapi sekali, itu yang membuat aku tuh sangat takjub banget ya terhadap kehidupan ini gitu loh. Dan mungkin ya seberjalannya waktu sekarang ini pun ya teman-teman ya, aku juga mengalami ya misalkan tuh kayak sinkronitas ya, kayak misalkan aku tuh mengalami sinkronitas angka lah, atau aku mengalami sinkronitas mimpi ya, terus aku mengalami ini itulah pokoknya sesuatu yang dulunya nggak pernah ngalami terus habis itu aku tuh ngalami ya. Dan di situ tuh aku tambah merasakan ada ruh Tuhan di balik sebuah angka, di balik apapun yang kita lihat tuh seperti mereka itu berbicara. Jadi kita itu bisa merasakan energi di balik itu semua yang kita lihat ya. Makanya kenapa terbukalah dengan segala hal ya, kosongkanlah batinmu untuk supaya kekosongan kamu itu ya diisi oleh Tuhan energi yang lebih tinggi, yang akhirnya kamu tuh diberikan pengetahuan dari dalam yang kamu tuh aslinya nggak pernah ya mungkin belajar tentang ini itu ya, tapi kita itu kayak dikasih tahu aja, kayak kok aku jadi tahu kayak gini ya. Kenapa ya aku kok misalkan ada orang bertanya A, B, C, D sampai Z gitu ya, kita itu kayak bisa menjelaskan, tapi kita juga aslinya tuh nggak belajar banget, tapi kok bisa ya? Nah itulah kenapa kok bisa. Karena ada energi yang lebih tinggi yang sudah masuk ke wilayahnya roh kita. Jadi bahasa gampangnya tuh gini, wilayah diri kita itu benar-benar sudah diliputi oleh full energinya ilahi, bukan energi dari ego pikiran ya yang mendominasi ya, tapi kesadarannya kita itu yang lebih mendominasi itu, sehingga kita itu akan bisa yang disebut dengan melihat atau merasakan energi-energi di balik apapun yang kita lihat ya. Jadi apapun yang kita lihat itu semua itu punya energi, mereka itu berbicara loh, tapi tidak berbicara dengan suara atau ucapan kata-kata yang harus diucapin ya, tapi berbicaranya dari apa? Dari energi ya. Makanya kenapa kalau kalian ya, kalian suatu saat nanti akan bisa merasakan energi di balik apapun yang kalian lihat, bahkan kalian tuh tanpa berkomunikasi ya, bahkan kalian pun tanpa berkomunikasi kalian akan bisa merasakan itu. Karena apa? Kalian sudah masuk ke wilayah kuantum ya. Wilayah kuantum, wilayah energi, di situ keilahian itu hadir, di situ tidak ada ruang dan waktu, tapi terhubung satu sama lain terhubung. Makanya di wilayah kuantum inilah yang orang-orang sering menyebutnya ini adalah keajaiban. Kalau di dunia sains ya itu adalah dunia kuantum, kalau di dunia spiritual atau agama di sinilah ada keajaiban itu hadir. Makanya keajaiban hadir itu tidak akan melihat ilmu-ilmu alam lagi, ilmu keterkaitan ini itu atau ilmu sebab akibat ya, nggak ada lagi. Karena apa? Murni dari ilahi, dan di sini ada partikel. Di ilmu sainsnya ya, partikel-partikelnya dia itu sudah melampaui ruang waktu ya. Jadi makanya di sini tuh wilayah keajaiban bisa terjadi. Makanya wilayah ada orang yang sakit parah itu cepat sembuh karena apa? Dia sudah masuk ke dunia kuantum ini, dia sudah masuk ke ranah ilahi ini. Disitulah yang disebut dengan keberserahan total terjadi. Maka kita sudah serahkan segala sesuatu pada sang sumbernya. Maka ini semua harus dialami sendiri ya. Jadi tidak bisa kita itu hanya ngomong-ngomong teori, dari teori kita ngomong nggak bisa ya, tapi kita benar-benar harus mengalami sendiri wilayah kuantum ini, karena ini adalah masuk dalam dunia rasa ya. Dunia energi itu kan dunia rasa ya, jadi bukan dunia tiga dimensi atau dunia wilayah yang kita lihat dengan dua mata, tapi melihatnya di sini itu sudah kebatinan kita gitu loh.
Makanya kan kita itu tahu-tahu aja, nggak tahu gimana taunya ya nggak tahu, karena ya udah diberitahu sama yang lebih tinggi atau diberitahu oleh sang sumbernya itu sendiri ya. Makanya disinilah kalau kita sudah stay di dalam sadar ya, maka kita itu akan punya ketajaman intuisi ya. Jadi ibaratnya itu intuisi dari ilahi itu benar-benar sudah akan hadir sendiri, spontanitas dalam diri kita. Kesadaran penuh hadir, kemudian spontanitas intuisi akan hadir, dan nggak tahu tiba-tiba segalanya itu seperti digerakkan langsung oleh ilahi ya. Jadi kita sedang menyaksikan gerakan-gerakan Tuhan yang menggunakan diri kita. Kalau kita sudah masuk dalam itu tadi, kekosongan itu atau yang disebut dengan dunia kuantum, di mana kita semua saling terhubung melampaui fisik ya, melampaui dunia ruang dan waktu, tapi benar-benar pesan kita itu akan tersampaikan kepada orang yang akan kita beri pesan. Karena kita menyampaikan pesan itu dari wilayah kuantum, bukan dari wilayah WA ya. Kalau menyampaikan pesan di WA kan gampang ya, ngetik aja, tek gitu, terus ya sampai terus dia baca. Tapi di wilayah kuantum ini kita juga bisa menyampaikan sebuah pesan ya dalam ilmu batin kita, kebatinan kita yang menyampaikan, dan ini sudah masuk wilayahnya kuantum, masuk kekosongan. Maka kalau orang zaman dahulu mereka bisa telepati ya, mereka bisa komunikasi tanpa ada WA, tanpa ada telepon, mereka bisa. Karena apa? Ilmu kebatinannya ya, ilmu ranah ilahinya itu orang zaman dulu tuh lebih cerdas banget. Makanya kenapa kebangkitan Nusantara sekarang itu kan sedang mau bangkit ya. Kalau zaman dulu itu Nusantara itu sudah berjaya banget. Makanya kenapa orang-orang zaman dahulu itu lebih canggih, lebih dahsyat ya, bahasa itu lebih menyatu dengan Tuhan, walaupun mungkin mereka itu tidak tahu ibadah ya. Maksudnya tidak mengetahui ibadah, misalkan nih kalau sekarang zaman sekarang sholat ya, zaman sekarang itu melakukan ritual agama ini itu ya, mereka itu nggak tahu kayak begitu zaman dulu, tapi mereka itu sudah menguasai manunggaling kaulo Gusti tadi ya, sudah tahu nih gitu loh. Jadi mereka itu lakunya sudah laku tenanan ya, bahasa Jawanya itu sudah laku banget, melakukan lakunya, tidak hanya teori dan cuma praktek hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi kebatinan dia itu sudah terasah duluan untuk laku terhubung kepada sang sumber. Walaupun mereka itu nggak tahu, mungkin dulu tuh namanya Tuhan Allah atau Tuhan apa itu nggak tahu, tapi mereka itu kayak sudah merasakan langsung ya kehadiran dari energi ilahi ini gitu loh, bahasanya seperti itu ya. Makanya ini yang disebut dengan miracle ya, keajaiban atau kekosongan atau zero is me kayak gitu ya. Semoga sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham apa itu keajaiban, apa itu dunia kuantum ya. Ya, nanti akan saya upload lagi di YouTube. Semoga bisa menambah atau menggugah kesadaran kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini lebih universal ya, lebih terbuka terhadap segala kemungkinan, sehingga kita bisa lebih mengurangi penghakiman pikiran kepada apapun yang terjadi di luar diri dan di dalam diri. Terima kasih banyak atas waktunya. Rahayu buat kita semuanya, berkah berlimpah ya. Semoga senantiasa selaras dengan alam semesta, selaras dengan energi ilahi ya, dan selaras dengan diri sendiri, sehingga kita bisa manunggaling kaulo Gusti, atau mati sebelum mati, atau bahasanya kita sudah menyatu dengan ilahi atau la ilaha illallah. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.